Oh
Hembuslah rohku
Kami datang kepadamu Bapa di malam hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan dan kuasa-Mu dan lawatan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, kami percaya ketika kami angkat hati kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau sudah ada dalam kehidupan kami. Engkau sudah bertakhta dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Roh-Mu menguasai kami saat ini, Roh-Mu hidup dalam diri kami saat ini. Dan kami percaya saat ini Bapa, ketika kami naikkan pujian, penyembahan, bahkan saat ini kami berdoa syafaat secara khusus kami suami istri dan keluarga, berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBI WC Latu Menten. Kami hanya bisa berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan pegang mereka, tuntun mereka, kuasai mereka, pagari mereka, tutup bungkus mereka Bapa, keluarga mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Kami berdoa dan menopang seluruh sidang jemaat-Mu di GBI WC Latu Menten. Hamba berkata kepada mereka, Tuhan adalah kekuatan mereka, Tuhan adalah perlindungan mereka, Tuhan adalah penolong mereka, penjaga kami Israel tidak pernah terlelap sedetik pun bagi kami. Kami berdoa dan memberkati umat-Mu dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah dan mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka sakit, kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus oleh bilur Yesus. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Mereka membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan usahanya dipulihkan, mereka butuhkan kesehatan dipulihkan. Kami boleh berdoa, terima kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami hanya menyerahkan umat-Mu, bahkan teman-teman kami yang menyaksikan kami di channel ini. Kami berdoa Tuhan memberkati hidupan mereka. Mata yang melihat, mata yang memandang ini dan ikut menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan mencengkrami mesa menjamah mereka, sehingga mereka pun dilawat dan dijamah. Mereka diubahkan, mereka dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam momen kami berdoa untuk meminta untuk kepenuhan Roh Kudus ini, penuhi kami, tubuh jiwa roh kami. Diamlah, berdiam dan bertakhtalah, berdaulatlah atas kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersyafaat buat bangsa ini, berkati bangsa ini, pemerintahan pusat sampai kepada daerah. Tuhan boleh memberkatinya Bapak, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan yang ada. Kami tetap percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Pagari bangsa ini. Indonesia ada dalam mata-Mu, Indonesia dalam pemulihan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Berkat-Mu melimpah bagi Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan memberkati, shalom bagi Israel, diberkati di Israel. Nama Tuhan selalu muliakan bagi kehidupan Israel. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Renungannya menguatkan kami, membawa kami untuk tetap teguh kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah semua pujian penyembahan kami bawa semua ke dalam-Mu. Dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Haleluya ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh kembali ya, biasanya setahun sekali ya mengadakan hal ini, yaitu dimana kita hari-hari ini selama 10 hari kita berdoa minta kepenuhan atau pencurahan Roh Kudus ya dalam hidup kita ya, karena hal ini adalah penting ya, momen-momen ini ya, dimana kita memperingati 10 hari ya, 10 hari menjelang hari Pentakosta. Pentakosta yaitu 10 hari setelah Yesus naik ke sorga ya. Dan pada bulan April kemarin kita sudah melihat bahwa dan merayakan juga tentang Yesus, bagaimana Yesus bangkit. Nah, ini hari Pentakosta adalah hari ke-50, Pentakosta 50, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, dan hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Hari Kamis kemarin kita sudah melihat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang dan diikuti dengan 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-6. Puji Tuhan, saya sudah diberi kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, di mana saya mau mengulas kembali atau mengingatkan ulang lagi apa itu Roh Kudus, apa itu perlunya Roh Kudus ya. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan itu sebenarnya panjang ya ceritanya ya.
bagaimana caranya kita memperoleh Roh Kudus. Jangan instan ya. Kepenuhan Roh Kudus sama dengan juga baptisan Roh Kudus. Kok kepenuhan sih? Nah, kenapa bisa kepenuhan? Kenapa baptisan? Bukannya ketika kita percaya kita sudah ada Roh Kudus? Memang ketika kita percaya, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, ya, ada dalam hidup kita. Tetapi hal itu belum memberikan kepada suatu kepenuhan, belum memberikan atau mengarah kepada suatu baptisan Roh. Baptisan Roh artinya, namanya juga baptisan, artinya ditenggelamkan, seperti adanya baptisan air yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Saya akan buka dulu awalnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Di sini ada perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia bersama-sama di hari yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Di sini dikatakan pada ayat yang keempat, ya, dari ayat yang keempat kita baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Nah, ini baptisan air ya Bapak Ibu ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kan kalau kita dibaptis dengan air berarti kita sudah ada Roh Kudusnya dong. Kok disuruh baptis lagi dengan Roh Kudus? Ya, ketika kita dibaptis dengan air kita baru percaya Roh Kudus sudah ada Bapak Ibu, tapi dia belum penuh, ya. Nah, tapi oleh karena itu kita perlu juga dipenuhkan. Artinya Roh Kudus semakin bertambah dan memenuhi seluruh hidup kita. Dibaptis artinya dipenuhkan, ya, ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Hidup kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus, ya. Artinya Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Saya kasih contoh ya sedikit untuk mengingat kembali. Ketika kita percaya Roh Kudus ada segini nih, ya. Ini teh Javana ya. Kebetulan ya saya mendadak, saya nggak mempersiapkan. Ini segini nih, percaya. Tetapi ketika kita semakin kita semakin dalam mengikuti Yesus, kita semakin naik, Roh Kudus semakin memenuhi hidup kita. Ketika kita penuh, itu artinya kita dibaptis. Penuh artinya sampai atas ini sudah tidak sanggup lagi untuk menampung dan dia tumpah. Itu artinya dipenuhkan sampai ke seluruh botol ini. Artinya seluruh hidup kita ini dilimpahkan dengan kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Terus ayat yang ke apa itu gunanya Roh Kudus, ya? Artinya Roh Kudus itu ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus ketika sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sepertinya murid-muridnya merasa kehilangan. Jadi dia ingin murid-muridnya ada yang membimbing murid-muridnya, ya, yaitu Roh Kudus ini. Ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus itu untuk membimbing murid-muridnya tentang hal-hal yang harus diketahui dan dipelajari oleh murid-muridnya. Karena Roh Kudus ini sifatnya adalah menolong dan mengajar, ya, seperti Tuhan Yesus ketika ada bersama dengan murid-muridnya. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus akan tinggalkan murid-muridnya begitu saja, tetapi dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu pribadi daripada Allah sendiri. Karena di dalam kekristenan kita ada istilah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan yang sekarang kita ini di zaman ini adalah zaman di mana Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan orang-orang yang percaya. Makanya itu bukan hanya kita diisi doang oleh Roh Kudus, tapi kita harus dipenuhkan, dibaptis dengan Roh Kudus. Fungsinya apa Roh Kudus itu? Yaitu untuk menolong, untuk memberi kuasa. Kuasa terhadap apa? Terhadap hal-hal yang kita tidak mampu kita lakukan, itu Roh Kudus yang memampukan. Seperti kisah Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika aku ingin berbuat baik,
Tapi yang selalu muncul itu berbuat jahat, perbuatan jahat yang selalu muncul. Karena apa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Roh Kudus itu menolong kita untuk kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, bukan yang diinginkan oleh kita. Kita memang menginginkan, tapi Roh Kudus juga lebih menginginkan untuk kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Itulah fungsinya Roh Kudus, yaitu dia memberikan kuasa. Nanti kita akan belajar kalau mau lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Di sini pada saat malam hari ini saya memberikan renungan secara singkat bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu yang harus memenuhi kehidupan kita. Bukan sekedar percaya saja, tetapi kepercayaan kita harus semakin bertambah dan Roh Kudus itu, sehingga Roh Kudus itu memenuhi seluruh hidup kita dan akhirnya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu temanya panjang. Dan ayat yang ke-8 di sini dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Dia ingin murid-muridnya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi dimanapun Tuhan ingin kita orang-orang percaya menjadi saksi. Saksi bukan bilang memberitakan firman aja, tetapi dari hidup kita menjadi saksi. Kadang-kadang kita menjadi sandungan bagi orang lain. Itulah gunanya di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu boleh Roh Kudus sendiri yang membawa kita, sehingga kita boleh berkenan kepada Allah. Itu saja Bapak Ibu renungan kita pada saat malam hari ini. Nanti next ya, apa itu, caranya gimana ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita memperoleh Roh Kudus. Apakah sekedar bahasa roh aja yang kita dapat? Kalau bahasa roh doang mah gampang lah, setan juga bisa berbuat ya. Tapi apakah bahasa roh itu ada bobotnya di dalamnya? Apakah itu dari Tuhan atau dari manusia sendiri? Ya, banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Tidak gampang untuk memperoleh Roh Kudus, karena bahasa roh itu bukan sekedar dari bahasa roh, tapi bahasa roh adalah merupakan tanda dari kepenuhan. Ya, hal yang tidak bisa kita buat, dia dapat membuat. Karena itu harus pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan, bukan dari versi orang sana begini, menurut dia begini. Dan kita mau dapatnya instan. Tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin manusia boleh mengakui, dia bisa berbahasa roh, dia sudah dipenuhkan roh. Tapi semua Tuhan yang tahu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jadi semua itu dilihat dari buahnya masing-masing yang dihasilkan oleh hidup masing-masing kita sebagai orang percaya. Yuk kita pada saat malam hari ini, kita berikan hati kita. Hati kita boleh senantiasa rindu untuk Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita. Bukan hanya orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus sudah tenang nyantai, jangan. Walaupun kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita sudah bisa bergaul dengan Allah lewat doa-doa dalam hal-hal yang tidak kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Tapi kita harus pertahankan itu, jangan abaikan. Jangan kita terlena, saya hidup mau seenaknya, jangan. Tetapi kita mau terus mempertahankan hal-hal apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu kepenuhan roh itu sendiri, baptisan roh. Karena hidup kita harus semakin lama semakin meningkat, bukan semakin menurun atau melandai, menyantai. Ya, biarlah pada saat malam hari ini kita boleh rindu senantiasa sampai nanti hari yang ke-10 kita mendapatkan dan kita merindukan kalau Tuhan Yesus sendiri boleh membaptis kita dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita akhiri doa kita malam hari ini dan kita masih bisa lanjut pada keesokan hari. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
Katakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu. Kami bersyukur Bapa, di akhir daripada doa kami malam hari ini, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami terima di malam hari ini meneguhkan kepada kami bahwa kalau kami terima kuasa, bila Roh Kudus turun atas kehidupan kami, kuasa apapun ada dalam dunia ini tidak akan sebanding dengan kuasa yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kami masing-masing, dan biar kuasa itu yang memerdekakan kami. Kuasa Roh Kudus itulah yang menguasai kami dan mengendalikan kami, membimbing kami, mengarahkan kami untuk meraih perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua malam hari ini, yang melihat kami, yang menyaksikan kami. Mereka boleh terima mujizat Tuhan, terima urapan Tuhan, terima kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Naungi mereka semua. Kami akhiri doa kami malam hari ini dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.